Woi boy, Gubernur Aing Koarisi Dedi Mulyadi, dia memeh jadi gubernur geus ngalakukeun kamusrikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Berjumpa lagi bersama Senja 17 Channel. Ini ada seorang anak kemarin sore yang menghina dan memusyrik-musyrikan Kang Dedi Mulyadi, Bapak Aing. Nah, anak kecil ini menyatakan bahwa Kang Dedi Mulyadi berani tidak untuk menjadikan Provinsi Jawa Barat ini menjadi provinsi yang tidak ada kemusyrikan. Hei, jangankan seorang Dedi Mulyadi ya, Nabi Muhammad saja itu seorang nabi, seorang rasul ya. Tidak semuanya itu beriman, apalagi seorang Dedi Mulyadi. Nah, yang saya heran kepada bocil ini ya, ini ingin viral apa gimana ya? Itu Kang Dedi Mulyadi itu musyriknya dari mana? Apakah membuat patung-patung? Apakah disembah? Kan tidak. Lalu bagaimana dengan patung-patung yang ada di Patung Pancoran ya? Patung-patung yang ada di depan polsek, depan polres ya, itu kan banyak sekali patung. Apakah itu disembah? Kan tidak ya. Jadi yang musyrik itu ketika misalkan ada patung disembah, nah itu baru musyrik ya. Nah, patung-patung ini merupakan sebuah budaya yang harus dilestarikan, bukan disembah. Beda ya antara patung-patung yang ada di Provinsi Jawa Barat dengan patung-patung berhala yang disembah, itu sangat beda sekali. Kemudian di tanah Sunda ini sangat kaya dengan budaya-budayanya yang tidak boleh dihilangkan seperti wayang. Itu bukan musyrik ya. Di dalamnya itu terdapat banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik dari wayang. Karena salah satu wali songo menyebarkan agama Islam di Indonesia itu salah satunya memakai wayang. Perantaranya gitu ya, memadukan antara kebudayaan di Indonesia dengan Islam. Sebetulnya budaya-budaya, khususnya budaya Sunda, itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi dari mana musyriknya ya? Oke, coba mainlah yang jauh, belajar lagi lah agamanya nih bocil nih. Oke, kita saksikan sama-sama videonya. Woi boy, Gubernur Aing Koarisi Dedi Mulyadi, dia memeh jadi gubernur geus ngalakukeun kamusrikan. Naon ku dia ieu Provinsi Jawa Barat neuk dijadikeun kota kamusrikan. Aing kuari nangtang ka dia den. Dia anu sibuk ku pencitraan di YouTube-na. Aing ragu ka dia den. Ragu. Dia teboga agama, hanya sekedar numpang hirup karena agama demi sebuah jabatan. Den, sode aing boga gubernur ulang dia. Gagah hentang kurak dia den. Dia ngabersihkeun nu mabok-mabok di Jawa Barat, bersih ku dia, tapi dia ngalakukeun kamusrikan di Jawa Barat. Den. Ditanya agama nanaon, ngajawabna kadi-kaditu. Lamun bener dia agama Islam, jawab Islam gitu. Lo kadip-kaditu. Aing kuari nangtang ka sia den. Bersihkeun ku sia kabeh di Jawa Barat, ulah sampai aya nu musyrik hiji jelema ge. Ya, kan gini loh, syirik mensyirikan, sesat mensesatkan menjadi hal yang biasa sekarang kan. Setingkat Pak Quraisy aja disebut sesat kan? Setingkat Pak Mahfud MD saja disebut sesat gitu loh, setingkat Pak Mahfud MD loh itu. Kemudian setingkat dulu Cak Nur, pemikir besar Hasanah Islam Indonesia, itu juga disebut kafir kan, gitu loh. Saya Gus Dur sama kan, sesat. Ya kebetulan saya ini adalah para pengagum mereka gitu loh. Pengagum Cak Nur, pengagum Gus Dur, pengagum Cak Nun, Gus Mus gitu loh. Saya pengagum pikiran-pikiran Pak Quraisy dari sisi tafsir Al-Quran ya. Ya, tentunya saya memahami itu dalam 3 pokok pikiran. Keislaman, kemodernan, dan keindonesiaan. Nah, bicara keindonesiaan, saya ke Sunda. Nah, ketika kesundaan pasti kan masuk dalam ruang lingkup kebudayaan pada masa lalu. Yang jadi pertanyaan saya adalah kenapa setiap nilai-nilai kebudayaan masa lalu bangsa saya
orang Sunda atau orang Jawa selalu dimusyrikan, selalu dibikin identitas bertentangan dengan agama. Letak bertentangannya di mana? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Tetapi ajaran kebudayaan yang dibawa dari Timur Tengah itu kan juga banyak yang bukan dilahirkan pada zaman Nabi. Sebelum Nabi sudah ada. Nah, misalnya Pak Said Agil pernah menyampaikan dalam ceramahnya, masjid itu pakai menara. Menara itu dari munara. Munara itu adalah tempat penyimpanan api, yaitu orang-orang Majusi waktu itu menyembah api yang disimpan di menara, Kemudian menara itu menjadi khasanah masjid yang dipakai di kita semua. Kenapa sih itu boleh dipakai jadi masjid? Kenapa yang di kita nggak boleh? Nah, ini yang jadi pertanyaan kita gitu loh. Bagi saya nilai-nilai masa lalu itu penuh kearifan. Misalnya orang Sunda, silih asa, silih asi, silih asu, apa sih tidak arifnya? Ada kereta kencana, kemudian dikasih dikasih ratus, dikasih bunga. Apa bedanya dengan bendera yang dihormat? Kan sama, diarak setahun sekali, orang nonton foto-foto. Apa bedanya dengan bendera yang dihormat? Kan sama aja. Apa benderanya sih dengan bendera ormas, bendera partai? Kan sama gitu loh. Itu kan simbolisasi saja. Ya, kalau itu nggak boleh, bendera ormas juga nggak, jangan dibela-bela dong. Kan ketika nama ormasnya dilecehkan orang lain kan ngamuk. Kan ketika nama partainya dilecehkan orang lain kan orang ngamuk juga. Kan artinya bahwa samalah semuanya juga masih menghormati simbolisasi gitu loh. Cuman beda. Ya cuman beda. Nah, itu problemnya apa? Misalnya kain pohon dikasih kain, terus problemnya apa? Katanya itu baik dianggap apa, yang menghidupkan agama Hindu. Nah, pertanyaan saya, ada nggak di India pohon dikasih kain? Nggak ada. Itu khas Bali aja, bukan khas Hindu loh, khas Bali. Bali itu khasnya budaya Nusantara. Nah, kemudian menjadi pertanyaan saya, terus masalahnya apa? Bagus mana pohon dikasih kain dengan pohon dikasih paku? Dikasih paku, kasih iklan, ditulisan di situ, misalnya hubungi 08 sekian 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 gitu kan ya, untuk sedot tinja. Oke. Bagus mana dengan pohon dikasih kain? Nah, yang dimasalahin kan kain kotak-kotak warna hitam. Nah, kain kotak-kotak warna hitam itu kan bukan barang baru di kita. Semar itu dalam golek, wayang golek itu pasti kainnya kotak-kotak hitam. Hanoman itu kan kotak-kotak, karena orang Indonesia itu mengenal dua warna hitam putih. Kan sama dengan di Mekah. Mekah juga kan hitam, kenapa nggak pink? Kan artinya warna hitam memiliki makna filosofi, warna putih memiliki warna filosofi. Nah, kemudian kotak-kotak. Nah, kalau kotak-kotak juga nggak boleh, papan catur juga nggak boleh. Oke, apa pertimbangannya, apa membungkus pohon? Estetika, agar pohon itu nggak ditempelin paku. Dirusak. Kenapa dikasihkan kotak? Karena eksentrik. Karena dikasih kain pink nggak pantas. Nah, yang disebut menistakan itu apa? Orang menistakan agama itu, orang miskin lapar, nggak dikasih makan. Orang kayanya tertawa terbahak-bahak, itu menistakan agama. Anak-anak yatim dibiarkan terlantar. Orang-orang sakit dibiarkan tanpa pengobatan. Itu menistakan agama. Itu kan orang pemahaman Sunda Wiwitan mereka pahami sebagai agama. Saya Sunda Wiwitan saya pahami sebagai ajaran Sunda Wiwitan. Wiwitan itu asal, awal. Ya, Sunda Wiwitan Sunda yang mengajarkan tentang awal manusia penciptaannya, kecintaan terhadap lingkungan, kecintaan terhadap bersama, tidak boleh berbuat berlebihan, silih asa, silih asi, silih asu. Lebih ke filosofis. Filosofis dan nilai-nilai ajaran. Bukan Terus apa salahnya? Bukan sebagai bagian dari agama yang perlu. Nah, pertanyaannya saya adalah dari sistem ajaran nilai yang diajarkan tentang ketuhanan, kemanusiaan, lingkungan, apa yang salah? Terus tunjukin di 1000 patung itu di mana? Katakan bilang seperti itu. Loh, enggak, mereka salah pemahaman. Di Purwakarta itu patung itu bukan barang baru. Purwakarta itu punya industri keramik pleret. Ya kan, membikin celengan dari tanah liat, celengan semar, terkenalah celengan Paleret. Jadi itu asli Purwakarta.
cengcelengan Pleret, dibikin patung apa cengcelengan yang besar-besar, yang harimau, yang itu, yang ini. Nah, ada khas Pleret namanya Menong. Nah, Menong itu adalah identitas Pleret dan menjadi khas Purwakarta hari ini. Saya menjadikan Menong hari ini menjadi asalnya mukanya perempuan Menong itu, ya kan? Diganti oleh saya mukanya jadi wayang dua muka. Kalau ada Dorna, di baliknya ada Semar. Kalau ada Yudhistira, di baliknya ada Duryodhana. Kalau ada Sangkuni, di baliknya ada Bisma. Jadi manusia itu dua muka. Saya pasang di gerbang masuk ke arah Purwakarta lewat Jatiluhur. Itu khas yang bikinnya orang Pleret. Itu identitas kita. Terus pertanyaan saya, yang problem apa?